Hai, selamat datang di Geralita Channel. Excited! Geralita Channel. Oke, sebelum gue masuk ke topik hari ini, gue mau ngucapin dulu selamat tahun baru 2018 buat semua yang merayakan. Yeay! Ngapain? Jadi semoga tahun ini semua goals yang udah kalian tulis, resolusi kalian, apa yang ingin kalian capai tahun ini, semoga semua bisa tercapai. Amin. Oke, but first thing first, I'm the realest. Drop this and let the whole world feel it. Let 'em feel it. Oke, jadi first thing first, kalau kalian berekspektasi video ini bakalan lucu, mungkin kalian mau skip video yang satu ini, karena di video ini gue mau coba untuk serius. Kalau bisa. Enggak, tapi serius. Gue mau ngomongnya serius, gue mau berbagi tips, ya gitu. So, jerawat, aja RR WAWT, acne, itu kayak the problem that always gets into everyone life. Nah, sedikit cerita tentang jerawat gue. Jadi, bakat berjerawat ini gue dapatkan dari ayah karena rajin membaca. Enggak. Jadi bakat berjerawat ini gue dapat dari, dari papa gue. Papa gue dapat dari engkong gue dapat dari engkongnya engkong gue. Gitu aja terus sampai dinasti Ming. Jadi nurun. Jadi ya nggak bisa diapa-apain lagi udah. Nah, udahannya waktu masih SMA itu udah tahu gue punya bakat berjerawat. Malah gue perparah dengan yang pertama, gak pernah cuci muka malam sebelum tidur. Yang kedua, gue kan sering kemana-mana tuh naik motor. Kalau naik motor tuh gak pernah pakai masker. Udah, dari situ jerawat gue dari yang awalnya cuma beruntusan kecil sampai gede-gede, besar-besar gitu. Tapi overall, kalau gue pikir-pikir sih, jerawat gue tuh makin parah itu karena apa? Karena gue orangnya nggak sabaran. Itu dia. Nah, kenapa nggak sabaran? Jadi gini, tahun lalu itu sebenarnya jerawat gue tuh udah mau sembuh, udah hampir sembuh, udah kayak udah 80% gitu lagi sembuh, tinggal bekas-bekasnya doang kan. Nah, terus nih ya, karena gue pengen cepet-cepet jerawat gue sembuh, akhirnya pas waktu itu ada kerjaan di Surabaya, gue sempetin ke salah satu dokter muka di daerah Klampis. Gue gak bisa bilang nama dokter mukanya. Dan ya, gue datang ke dokter muka kan. Sama dokter mukanya tuh gue kayak dikasih krim gitu. Dan ajaibnya dalam waktu 2 minggu, jerawat gue tuh kayak bener-bener udah hampir hilang. Tetapi masalah mulai terjadi saat gue balik dari Surabaya ke Bali. Kan gue pulang tuh. Nah, masalah itu mulai terjadi saat obat dokternya tuh habis. Jadi 2 mingguan gitu obat dokternya habis, gue nggak sempet beli. Mulai tuh timbul jerawat kecil seluruh muka. Nah, lagi-lagi karena nggak sabaran, posisi ceritanya udah di Bali nih. Karena nggak sabaran, akhirnya gue memutuskan untuk pergi ke klinik kecantikan kali ini. Bukan dokter nih. Tadi yang kemarin tuh dokter, klinik dokter gitu. Sekarang ini gue pergi ke klinik kecantikan. Ya, klinik kecantikan yang satu ini lumayan terkenal di Bali. Udah gitu, waktu itu gue pergi tuh akhirnya karena nggak sabaran nih, muka udah pada beruntusan, pada merah-merah. Akhirnya gue pergi tuh ke klinik kecantikan itu. Nah, sama dokternya waktu itu dibilangin, ya ini kalau mau cepet kamu harus di chemical peeling gitu, kata dia. Hah, apaan tuh chemical peeling gitu kan? Chemical peeling itu adalah salah satu prosedur kecantikan di mana nanti muka lo itu bakalan dioles gitu sama cairan kimia yang mengandung asamnya tuh tinggi banget. Jadi begitu dioles, set.
Ya, jadi kayak dioles gitu. Nanti kulit muka lu tuh bakalan ngelentek, terkelupas gitu. Dan berganti menjadi kulit muka yang baru, kayak katanya seperti itu. Bukannya malah tambah sembuh, malah jerawat itu makin meradang. Jerawatnya yang kemarin beruntusan kecil-kecil jadi gede, kayak bisul ayam, gede banget. Dan belakangan gue baru tahu kalau misalnya muka lo berjerawat parah, jangan mau di chemical peeling karena itu bakalan bikin muka lo tuh tambah meradang gitu. Nah terus sekarang muka gue kok bisa bersih gitu ya kan. Nih kalau kalian lihat, ini tinggal bekasnya doang. Kalau dipegang udah nggak bergeranjal, bergelinjang gitu kan. Jadi ini tinggal bekasnya doang tuh. Tahun lalu beberapa kira-kira kayak bulan November, Oktober gitu, gue ke Surabaya ada kerjaan. Gue tuh disaranin ke salah satu dokter muka. Nah kalau kali ini gue berani nyebutin namanya karena gue sendiri udah mencoba. Jadi dokter muka ini gue bukan di endorse, nggak sama sekali. Gue nggak dibayar, nggak sedikit pun. Tapi ini gue sharing karena kali aja kalian mau pergi kan. Jadi dokter muka ini namanya dokter Lucille. Waktu kontrol pertama, gue di treatment tuh disuntik tak. Itu gila, sakitnya tuh sakit. Nah selain disuntik, gue juga dikasih pil namanya tuh Roaccutane. Nah menurut gue pil ini yang bikin jerawat gue tuh sembuh. Tetapi kalau misalnya kalian gak mau ke dokter muka gak apa-apa, karena kalian bisa kok treatment sendiri di rumah. Gimana caranya nih gue kasih tahu. Kalian harus tahu dulu apa penyebab jerawat. Pertama itu karena hormon, kayak orang mau mens, kayak keturunan, itu ya itu udah nggak bisa diapa-apain lagi. Yang kedua gara-gara makanan seperti apa yang bikin berjerawat? Yang pertama tuh makanan yang pedes-pedes, itu dikurangin. Ngomong yang pedes-pedes juga itu dikurang-kurangin lah. Bukan nggak ada hubungannya dengan jerawat, tapi itu nggak bagus buat moral bangsa Indonesia. Jadi buat kalian yang suka ngomong pedes-pedes itu dikurang-kurangin lah itu ya. Makanan yang berminyak-minyak tuh kurang-kurangin juga. Jadi buat kalian yang suka ngemil minyak goreng, yang suka ngemil minyak rambut, minyak bulus, kurang-kurangin lah ya. Yang ketiga nih, gaya hidup yang kayak gimana? Gaya hidup yang sering begadang. Begadang jangan begadang. Gak usah lah begadang-begadang gitu. Ngapain sih kan begadang? Paling kan juga nonton drama Korea. Atau yang cowok-cowok paling kan juga nonton Miyabi kan, ngaku loh. Jadi kurang-kurangin lah begadang. Yang kedua, minum air putih, banyakin. Nih, gue tiap hari nyediain 1 liter air putih. Yang ketiga, pakai masker kalau naik motor, wajib sih. Kalau bisa pakai masker bengkoang kayak gini biar muka kalian tuh putih, berseri dan membahana. Masalah kebersihan. Nah, ini yang kadang itu kita suka gak sadar hiraukan gitu. Misalnya, ini sarung bantal yang gak pernah diganti, itu pengaruh loh. Ya terus jarang cuci muka kalau malam tuh. Nah untuk obat jerawatnya kalian bisa cari di apotek. Kalau gue pakainya nih, gue pakainya Benzola. Kelihatan nggak? Tuh. Jadi Benzola ini kalian bisa dapatkan di apotek dengan harga 30 ribuan lah. Nah, Benzola ini ada tiga macam, yang merah, yang hijau, kuning kelabu, merah muda. Enggak. Jadi ada 3 warna, yang hijau, kuning, sama biru. Biru ini adalah yang kandungannya paling tinggi. Nah, kalau mau pakai Benzola itu juga hati-hati karena ini sebenarnya obat jerawat itu semua itu cocok-cocokan ya. Jadi gue nggak bisa nyuruh kalian, gue nggak bisa klaim kalau obat ini bakalan bagus banget di muka kalian. Tapi yang gue bisa lakukan tuh cuma merekomendasiin, siapa tahu kulit muka kita sama, siapa tahu pas juga, siapa tahu di kalian cocok, ya syukurlah gitu ya kan.
efek samping dari benzolik ini bakalan buat kulit muka kalian tuh kering, bakalan terkelupas. Kalau dipakai tuh perinya tuh seperti kayak lagi dijilatin mimi peri gitu. Tapi menurut gue ini itu ajaib banget sih. Kayak misalnya ada kayak jerawat kecil gitu kan, hampir mau jadi jerawat gitu. Gue olesin, tiba-tiba tuh besok paginya tuh udah gak jadi gitu. Atau jerawat yang gede kayak batu ponari gitu ya kan. Gue olesin aja benzolak, cat. Dalam waktu 4 hari 5 hari gitu kempes udah. Tapi ya gitu, cocok-cocokan loh ya. Gue nggak tanggung jawab kalau misalnya kalian pakai benzolak tambah berjerawat. Jangan marahin gue kan, gue cuma rekomendasiin. Tapi kalau kayak untuk bekas jerawat, gue tuh pakai ini. Ini adalah Natur Republik Aloe Vera. Gue bukannya endorse, sekali lagi gue nggak endorse, gue cuma sharing. Menurut review yang gue baca di internet, ini tuh kayak bagus banget buat muka. Gue pakai ini tuh setiap sore, karena kalau pagi gue pakai krim dokter, kalau malam gue pakai krim dokter, kalau sore gue selangin pakai ini. Nah, kalau masalah bekas jerawat itu adalah yang paling susah hilangnya. Tapi jangan khawatir, karena Geralitan punya tips untuk menyamarkan bekas jerawat. Tips yang pertama untuk menyamarkan bekas jerawat, nih, pakai kresek. Kalian mungkin bertanya-tanya, pakai kresek? Ya, ladies and gentlemen, jangan salah, kresek bisa digunakan untuk menyamarkan bekas jerawat. Caranya kayak gini. Tuh. Dikibas-kibaskan dulu. Terus dipakai. Lihatlah, jerawatku tidak terlihat. Cuman ya itu, efek sampingnya jadi agak gelap gitu. Tips yang kedua untuk menyamarkan bekas jerawat, kalian bisa gunakan bedak. Nih, sebenarnya kalian pakainya tuh bedak bayi, cuman kayak gue lagi kehabisan bedak bayi, ya udah gue pakai ini aja, bedak dingin. Ya udah sama-sama bedak lah ya. Nih, cara pakainya nih. Kok baunya kayak balsem ya? Kalian tumpahkan dikit aja, jangan terlalu banyak, karena kita tuh mau muka kita tuh senatural mungkin ya kan. Nah, terus udah gitu oleskanlah pada muka yang berjerawat. Olesnya dikit-dikit aja, karena kita ingin membuat penampilan senatural mungkin ya kan. Tuh. Nah, jadi kayak gini udah cukup, jangan terlalu ketebalan, karena nanti kulit muka sama kulit leher tuh beda. Lihatlah, bekas jerawat saya hilang. Kok lama-lama panas ya? Anjir. Oke. Jangan pakai bedak dingin. Selanjutnya, enggak. Kalau yang ini beneran. Jadi untuk menyamarkan bekas jerawat, biasanya gue tuh pakai ini. Kebalik. Ini adalah BB cream. Gue pakai yang mereknya. Bisa dilihat. Aduh, ngeblur ya. Moko. Ini kalian bisa beli di Century. Ya, gue belinya di Century dengan harga yang sangat murah, cuman 70.000. Dan cari yang ini, yang natural. Jadi gue tuh nggak pakai ini setiap hari, nggak. Gue tuh kalau jalan-jalan nggak pernah pakai ini. Gue pakai ini kalau cuman mau show, nge-MC atau mau foto endorse, baru gue pakai ini. Ditotol-totol aja gitu, ya kan. And then ada anjing lagi kawin lagi. Totol-totol aja. Terus pakai spons nih. Gue dikasih sepupu gue. Kalau kalian gak punya ini, kalian bisa pakai sponsnya mak kalian yang biasa dipakai buat cuci piring bisa. Atau kalian bisa pakai spring bed. Spring bed juga, cuman agak gede ya. Nih, terus tinggal digini-giniin aja. Gue jadi kayak Rachel Goddard ya. Karena kirerin, lihatlah tuh, hilang kan, bener-bener kayak hilang sih. Ini kayak mantap banget gitu ya kan, cuman ini kayak nggak rapi gitu. Jadi kalau kalian mau beli BB cream, beli yang ini, yang Moko ini kayak oke banget sih. Ini merek Korea. Jadi sekian bacot gue tentang jerawat.
ya, buat kalian para perjuang jerawat, satu hal yang gue mau kasih tahu buat kalian, ngobatin jerawat itu sama kayak nyari jodoh. Gak perlu cepat, yang penting tepat, ya kan? Begitu kalian udah nemu yang tepat, jangan dilepasin, langsung harus terus dipakai gitu. Karena suatu saat jerawat itu pasti balik lagi. Dan gue tahu benar perasaan kalian yang sedang bergumul dengan jerawat. Gue tahu benar perasaan kalian. Just stay, ya teruslah hidup, teruslah bahagia. Karena berjerawat itu bukan salah kalian. Gue percaya nggak ada di dunia ini orang yang mau mukanya berjerawat. Kalau semua orang boleh pilih dari lahir mau jadi siapa, semua orang pasti bakal pilih jadi Kang Daniel, semua orang pasti bakal pilih jadi Taeyeon, ya kan? Tapi kalau kayak gitu, dokter muka nggak laku. Ya, just enjoy your life, gak usah peduliin omongan mereka, karena yang tahu perjuangan kalian itu kalian sendiri. Mereka nggak tahu apa. Buat kalian mungkin yang punya pertanyaan masalah jerawat, kalian bisa tulis di kolom komentar. Gue bakal berusaha untuk menjawab. Kalau nggak, mungkin yang tahu jawabannya bisa dibantu temennya untuk menjawab, untuk saling menjawab, saling membantu. Silakan di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share, dan komen, dan udah gitu aja. Thank you guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.